waduh anak saya mungkin nanti nggak pinter kayak saya nih. Bener nggak sih dok? Aduh, kalau ngasih pertanyaan yang susah-susah dong, saya nggak bisa jawab nih, yang susah-susah. Um, Gimana nih dok? gitu. Oke, stimulasi, deteksi, intervensi ya. Ya, Dan dok, ini saya punya beberapa pertanyaan. Dokter cukup jawab ini hoax atau mitos ya. baik. Hoax atau ini benar nih gitu ya. Ya, Oke. Benar nggak sih dok, ibu yang pintar akan melahirkan bayi yang pintar. Dan ini kadang-kadang membuat para ibu-ibu yang merasa kurang pintar ini minder. Waduh anak saya mungkin nanti nggak pintar kayak saya nih. Benar nggak sih dok? aduh, kalau ngasih pertanyaan yang susah-susah dong, saya nggak bisa jawab nih, yang susah-susah. Um, Gimana nih dok? ya, saya harus bilang genetik tadi kan ada apa? Ada nature itu berperan gitu. Ibu yang pintar melahirkan anak yang pintar, tapi ini nggak berlaku sepenuhnya seperti itu. Saya kasih contoh deh, misalnya gini, ada seorang suami istri luar biasa jeniusnya, IQ-nya di atas 140 misalnya, tapi ya istilah qadarullah ternyata anaknya terlahir dengan Down syndrome, atau anaknya terlahir dengan misalnya kelainan sindrom rubella kongenital pada kecil dan kelainan itu, otomatis kan sudah terlahir dengan masalah bawaan yang akan mempengaruhi perkembangan otak seterusnya gitu. Benar. Artinya apa? Ya genetik itu berperan, tapi itu tidak menempati porsi yang lebih dari 50%. Istilahnya itu setengahnya genetik atau nature, setengahnya lagi adalah nurture. Kalau misalnya nih ibunya ngerasa, aduh saya dulu nilai IPA-nya jelek banget, tapi saya pengen anak saya jadi profesor matematika misalnya gitu kan, ya tadi jangan lupa gitu loh, semua anak yang terlahir dengan tanpa cacat bawaan ya, terlahir tanpa kelainan bawaan di otak, itu punya peluang yang sama untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dan perkembangan otak yang optimal. Itu sama peluangnya, dilahirkan di belahan dunia manapun oleh orang tua manapun. Tinggal gimana kita mengintervensinya dengan sebaik-baik mungkin tadi. Jadi ngasih nutrisi harus bener, jangan cuma ngandelin nurture-nya aja gitu, dikasih stimulasi dari usia dini, mungkin diajarin macam-macam gitu kan, di tes-tes kecerdasan, tapi ternyata anaknya kurus, gizinya kurang, itu nggak terpenuhi. Maka ya sorry jawabannya jadi kepanjangan ya, itu jawabannya ya nggak sepenuhnya hoax, tapi jangan berhenti di situ. Jadi ini setengah hoax, setengah nggak ada gitu. Bingung saya jawabnya. Ini penjelasannya penting soalnya dok. Setuju ya. Jadi semua anak sebenarnya kalau misalnya memang dari lahir tidak ada bawaan cacat di otak atau mungkin penyakit-penyakit yang lainnya, sebenarnya semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi pintar, menjadi hebat ya dok ya. Oke, yang kedua, apakah benar ketika anak mendengar musik atau belajar musik akan meningkatkan kecerdasannya dok? Ya, jadi benar, dalam artian sebenarnya tidak hanya musik ya, banyak hal. Semua yang bentuknya adalah, ini kan musik itu sebagai satu stimulasi. Pada awalnya dia adalah bentuk stimulasi. Musik, kemudian bacaan Al-Quran misalnya, kemudian perkataan yang baik gitu kan, yang tidak ada kata-kata negatif, itu kan bentuk stimulasi. Nah, nanti dikaitkan lagi nih, ada yang namanya seni ya, art. Kalau kita ada yang menggunakan paradigma otak kiri otak kanan misalnya ya, walaupun ini tentu tidak semuanya sepakat. Seni dalam bentuk musik misalnya itu merupakan satu bentuk stimulasi otak kanan. Tapi tadi kan kita kan ingin berimbang, dan nggak jadi harga mati juga, cuma gara-gara belajar musik kemudian jadi otak kanan yang berkembang, otak kiri nggak seperti itu juga. Artinya apa? Orang tua boleh punya, kan yang menentukan anak ini misalnya gini, orang tua boleh dong punya keinginan anaknya nanti diarahkan kemana, itu hak dari orang tua. Dan dengan cara seperti itu orang tua akan punya program, nanti anak saya mau diarahkan misalnya stimulasinya berupa musik sebagai contohnya, maka harusnya stimulasi bentuk musik dan bentuk-bentuk lainnya itu adalah upaya untuk mencapai kecerdasan. Tapi tadi dalam perjalanannya kita akan bisa melihat ternyata stimulasi yang sifatnya tunggal itu nggak cukup, harus ada stimulasi yang lainnya. Jadi
benar. Kenapa? Karena sekarang kita mungkin pernah dengar istilah namanya kecerdasan majemuk atau multiple intelligences ya. Dulu kan orang ada yang pakai IQ, kemudian ada EQ, ada AQ, tapi sekarang lebih ke arah kecerdasan majemuk. Dan ini menunjukkan bahwa kita silakan sebagai orang tua memaparkan anak itu dengan banyak bentuk kecerdasan, dan itu baik-baik saja selama anaknya juga mau ya, karena kadang-kadang anak itu orang tuanya punya obsesi istilahnya, tapi anaknya ternyata nggak bisa mengerjakan seperti yang orang tuanya inginkan, dan itu ya udah banyak hal-hal lain. Anak yang misalnya orang tua terobsesi untuk di bidang musik, tapi ternyata anaknya lebih suka di bidang sains misalnya, atau anaknya dipaparkan di bidang sains, tapi anaknya lebih suka di bidang seni. Nah itu kalau kita pakai konsep kecerdasan majemuk ini, kita jadi nggak berkecil hati, nggak berhenti di jalan, nggak patah semangat. Oh anak saya bisa bahkan nih anak-anak yang mungkin secara IQ-nya kurang, tapi dia punya kecerdasan di bidang lain gitu, punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh anak-anak dengan IQ yang tinggi. Itulah kenapa harus ada namanya multiple intelligences. Jadi semua orang punya peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan hidup di kemudian hari dengan bakat yang dimilikinya, dan orang tua harus mampu mengidentifikasi itu dan menyemangati dan mengembangkannya, tidak matok pada obsesi yang tidak tercapai gitu. Jadi orang tua juga harus belajar jadi orang dewasa gitu kan. Mungkin nggak semua orang tua tuh dewasa, kadang-kadang ya tadi ada semacam dendam masa lalu kemudian ingin padahal ternyata anaknya nggak harus seperti itu. Benar. Oke. Tapi ini makin pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini mengkonsumsi sayuran berwarna menurunkan kinerja otak, benar dok? Enggak, itu hoax. Sebetulnya ada sayuran berwarna. Malah justru warna-warna itu, ya satu lagi nih, kalau bilang makan itu nggak cuma sekedar gemukin atau mengenyangkan ya, tapi makan itu adalah proses interaksi. Bahkan dalam ilmu pemberian makan MPASI itu ada namanya responsive feeding. Jadi pada responsive feeding ini banyak anak-anak yang kemudian menjadi ada yang susah makan, ada yang gampang makan. Dan ketika susah makan itu salah satu cara yang misalnya ngasih sayuran berwarna-warni atau makanan berwarna-warni sambil diajarin warnanya, sambil dibebaskan dia untuk pilih warna mana, itu adalah salah satu bentuk stimulasi juga buat anaknya, mengenalkan kata, bentuk, objek, warna, dan bahkan kebebasan milih yang mana. Maka ya saya baru dengar tuh ada yang menghubungkan antara dengan kecerdasan. Dok, pertanyaan selanjutnya, apakah kejang demam dapat menurunkan kecerdasan otak anak? Tidak, ini jelas mitos. Kejang demam sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, karena kejang demam itu tidak merusak otak sama sekali. Lain dengan anak yang kejang dan ada demam, tapi ternyata sakitnya meningitis, sakitnya encephalitis, itu lain lagi. Ada itu bukan kejang demam, itu bisa mengganggu otaknya. Itu jawabannya. Oke. Pertanyaan terakhir, untuk meningkatkan kekuatan otak, anak ini biasanya kan diajarkan berbagai bahasa mulai umur 3 tahun. Kemudian mulai bermain, menstimulus otak, mempertontonkan acara televisi, DVD, YouTube, aplikasi edukatif. Ini benar atau enggak? Jadi lebih ke arah bilingualnya atau ke arah apanya nih? Bilingual, jadi kita boleh mempertontonkan mulai YouTube, DVD, terus juga mulai untuk belajar bahasa. Ini umurnya 3 tahun atau sebenarnya di bawah itu atau seperti apa dok? Baik. Ya, jadi ini sudah ada 2 hal yang harus dijawab. Pertama, masalah screen time pada anak balita atau batita. Yang kedua adalah stimulasi visual dan audio yang kompleks pada anak usia segitu. Untuk masalah screen time atau itu sebenarnya ada 2, lagi-lagi dibagi lagi ada 2 hal yang dilihat. Yang pertama adalah batasan waktu. Yang kedua adalah apa aja yang boleh dilihat dengan screen time tadi. Secara batasan waktu sebenarnya anak di bawah 2 tahun itu sebisa mungkin tidak ada yang namanya screen time. Nah, di atas 2 tahun pun itu ada pembatasan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, tapi kalaupun ada harus mau nggak mau terpapar dengan screen time, itu yang jelas-jelas boleh dilakukan adalah menggunakan gadget atau gawai ini seperti yang kita lakukan saat ini, itu untuk video call. Itu diperbolehkan. Kan untuk nonton pasif ya, karena kan kalau kita nonton YouTube dan lain-lainnya itu kan anak cuma diem ngeliat gambar bergerak-gerak, ada suara. Padahal kita nggak tahu anak itu paham atau tidak. Tapi dengan video call itu kan, apalagi di pandemi ini kan video call jadi salah satu media terpenting ya. Komunikasi, bener. Bulan nggak ketemu sama kakek neneknya, atau banyak anak-anak tuh sekarang begitu keluar ketemu orang tuh jadi takut luar biasa karena nggak interaksi, dan video call bisa menjembatani. Dan itu bisa jadi salah satu sarana
belajar bahasa juga gitu. Artinya kalau ada anak bayi video call itu jangan disia-siakan gitu. Kita terus ekspresinya dilihatkan, senyumannya, bahkan itu tuh nggak masalah gitu. Karena kita tahu waktu terbatas screen time dengan teleconference atau video call ini dimanfaatkan. Itu mengenai batasan waktu dan konten apa yang diperbolehkan. Nah, untuk anak di atas 2 tahun, itu boleh screen time tadi, tapi tadi seharusnya dia diperbolehkan nonton YouTube dengan konten apapun itu istilahnya, tapi harus ditemani. Dan sambil ditemani harus anaknya sih diem aja, nggak butuh kita jelasin, tapi kita otomatis inisiatif untuk menjelaskan ini apa, ini lihat pelajarannya apa, boleh enggaknya. Ya, yang satu lagi yang kedua selain masalah screen time dan gadget tadi, yaitu masalah paparan bahasanya misalnya. Dan misalnya YouTube nonton bahasa Inggris, boleh nggak ya anak di bawah 3 tahun dipaparkan dengan bahasa Inggris, kemudian bahasa komunikasi orang tua bahasa Indonesia. Nanti kalau dengar orang tuanya ngomong sama kakek nenek yang pakai bahasa Jawa, itu udah bilingual, itu udah bukan bilingual lagi. Secara umum sebenarnya sih boleh-boleh saja gitu. Secara umum anak-anak nggak ada masalah. Yang penting konsisten. Jadi artinya jangan setengah-setengah kalau buat bahasa saya. Jangan English-nya jangan jadi Janglish itu, Jawa English itu. Jadi bingung gitu. Karena kenapa? Misalnya, harus diakui bahasa Inggris itu lebih mudah. Misalnya untuk masalah warna aja atau angka, itu kan cuma satu kata. Red, blue, green gitu kan. Itu kan merah, hijau, biru, malah lebih kompleks. Artinya anak-anak ketika loh kok dia ditanyain angka sama warna, jawabnya pakai bahasa Inggris ya, kan itu lebih mudah untuk diucapkan. Dan makanya bahasa kita itu lebih kompleks, apalagi bahasa Jawa itu lebih kompleks lagi gitu. Jadi luar biasa kalau bisa ngajarin trilingual. Yang penting kita tahu kalau anaknya udah mulai mengalami gagap bahasa atau kebingungan berbahasa, ya kita langsung batasi diri untuk hal yang tadi. Maka untuk menjabatannya adalah harus ditemani ketika menyaksikan screen time tadi. Oke, Dok, ini sepertinya kita kurang 4 menit. Nanti kalau misalnya dokter sudah keluar menitan di layar, Dok, boleh diinformasikan ya. Nanti biar kita closing, biar tidak tergantung. Dok, ini satu pertanyaan saya pilih dari yang sudah komen di bawah. Ada Reva Melodita. Dok, saya ingin bertanya, lalu-lalu saya sudah terlanjur salah atau terlewat. Masihkah saya bisa memperbaiki cara asuh saya? Bagaimana set ulang perbaikan atau membayar hutang pengasuhan di masa lalu? Bisa nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya, jawabannya bisa. Dan ya istilahnya kita nggak bisa muter balik ke belakang seperti Back to the Future gitu ya. Tapi kita lihatnya ke depan gitu. Itu berbeda tergantung usia anaknya. Tentunya ketika kita menyadari keterlambatan di usia 1 tahun akan berbeda dengan pada usia 5 tahun misalnya. Maka nggak ada masalah. Otak itu terus berkembang luar biasa. Sampai usia remaja dewasa pun otak itu terus berkembang. Bahkan di usia dewasa pun itu selubung saraf otak itu masih terus diisi. Mielinisasi masih terus berjalan. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir. Kita istilahnya nggak bayar utang masa lalu, tapi kita lihatnya ke depannya, perbaiki ke depannya, perbaiki pola asuh ke depannya, perbaiki cara bicara ke depannya. Itu yang lebih bisa kita lakukan untuk anak-anak. Oke, ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk melalui Parents University, Happy_corner. Dok, apakah anak yang dilahirkan dengan bantuan vakum akan mempengaruhi perkembangan otaknya di masa depan? Secara umum tidak, jawabannya tidak seperti itu. Yang lebih berpengaruh adalah bukan alat bantu lahirannya apa, tapi ketika lahir, apakah anaknya mengalami kekurangan oksigen, yang membuat dia harus dirawat dahulu dalam beberapa jam atau beberapa hari kehidupannya, atau tidak ada masalah langsung dia bisa digabung dengan ibunya. Itu yang lebih berpengaruh. Oke, dokter, terima kasih banyak. Ini banyak banget yang komen, mohon maaf tidak bisa saya bacakan semua. Mudah-mudahan nanti kan ada kesempatan lagi, Dok. Sepertinya 1 jam kurang ya. Iya, baiklah. Mudah-mudahan yang lain juga yang bertanya ini pertanyaannya bisa menjawab tadi dari penjelasan Dokter Apin. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Papa Mama juga sama-sama, saya juga senang bisa diskusi pagi ini. Bener. Dokter, terima kasih sudah meluangkan dan selamat beraktivitas yang pasti, Dok. Akhir kata, saya Irina Koto, moderator dari Parents University. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Apin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak Irina.